العالمين والصلاة والسلام على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridha-Nya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini kembali dapat berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, mohon doa Fatihah untuk salah seorang jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yang kedua, Fatihah untuk jamaah kita yang baru pulang melaksanakan ibadah umrah. Jadi semoga tetap diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh umrah yang mabrur. Amin. Al-Fatihah. Terakhir untuk kita semua jamaah yang istiqamah hadir di salat jamaah di muzakarah pengajian tiap malam, semoga kita diberikan keistiqamahan, kemudian kekuatan iman dan takwa, kesehatan, keafiatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam bala, penyakit dan musibah serta afat-afat dunia. Amin. Al-Fatihah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, seperti biasa Bapak Tuan Guru berhalangan malam hari ini, kita isi dengan sama-sama berdiskusi, bermuzakarah. Diskusi kita kemarin tentang 6 kenikmatan ya menurut Ali Qalamallah wajhah. Kita sudah membahas 3 kemarin. Kenikmatan yang pertama adalah Al-Islam, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga adalah siapa? Wa Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi lahirnya baginda Nabi itu kenikmatan yang luar biasa. Dengan kelahiran beliau, kita ini sekarang menjadi Muslim, ya. Dan sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa sesuai ayat yang menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW itu contoh toladan. Secara garis besar ada 3 toladan yang kita peroleh dari baginda Rasulullah SAW. Pertama adalah toladan dalam kebersihan hati. Jadi hati kita harus bersih jamaah, terutama dalam beribadah kepada Allah. Kalau hati kita sudah bersih, maka tujuan kita hanya kepada
Allah. Dan itulah perintah Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang mengerjakan ibadah karena Allah ketika dia bersama orang banyak, ketika dia dihina tidak menjadi apa-apa, dipuji pun tidak lupa diri. Kenapa? Karena dia ibadah hanya karena Allah. Hati Nabi bersih, bening seperti kaca, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Kita juga umatnya harus memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Jadi toladan dalam kebersihan hati. Rasulullah ketika tidur, ya, kalau tadi di waktu siang ada yang pernah menzalimi beliau, beliau sudah memaafkan. Sudah memaafkan. Ini bisa kita praktikkan jamaah bagi pelunggu yang punya penyakit susah tidur, ya. Kata orang insomnia atau apa itu? Demensia atau insomnia, ya. Iya. Jadi sebelum tidur maafkan semua orang yang pernah menzalimi kita. Entah dari ucapannya, dari perbuatannya, maafkan dia. Insya Allah sejamaah mai petinduk tah. Dia tepulung nginap apa rana? CTM. Atau macam obat tidur nakah? Ada model obat tidur jamaah pakai semprotan. Jadi munte gelisah doang, semprot li galang atau li simbut teh pedemuh. Sekarang semuanya ada. Tetapi yang terbaik sebenarnya yaitu karena di siang harinya kita banyak bergaul dengan manusia, hilangkan iri dengki, hilangkan hasad, hilangkan dendam. Maafkan semua orang yang pernah menyakiti hati saya. Dan jangan lupa ruqyah diri kita dengan 3 kul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas. Tiup di telapak tangan kita, usap di semua sekujur tubuh kita. Kita akan sehat dan tidur kita akan terlelap. Ini yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua, toladan dalam ucapan. Baginda Nabi kalau berucap itu kalimatnya lembut, santun jamaah, tidak kasar. Maka Allah menyatakan dalam Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Kenapa Nabi mampu berkata lembut, bersikap sopan? Itu karena adanya rahmat Allah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya Muhammad kamu berkata kasar, kamu keras kepada mereka, lam faddu min haulik, maka mereka akan menjauh darimu. Tapi karena kesantunan Nabi, Nabi kalau diejek nggak marah, diludahi tersenyum, disumpah serapah nggak marah. Itu bagian dari Rasulullah SAW. Dibalas dengan kalimat-kalimat yang baik. Makanya beliau mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka katakanlah yang baik. Kalau kita tidak mampu mengatakan yang baik, auliyasmut, kita lebih baik diam. Pabasan terdiam, teduk, paku. Amun dek na manfaat dek muni. Kalau mun ngaji, baca Quran, baca selawat, wirid, silahkan. Atau kita ngomong tapi ngomong yang mengandung nasihat. Jangan ngomong yang kasar yang mengandung sumpah serapah. Makanya kata Nabi, keselamatan manusia min salamatil insan fi hibzil lisan.
Kalau manusia mau selamat, jaga lisan. Ini lisan ini kan tak bertulang, tapi akibatnya itu lebih tajam daripada mata pedang. Makanya kalau dulu adik-adik kita kalau pidato, dia ucapkan sayat waqad yurja li jarhis sayf fur'un wala fur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, obatnya banyak. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Jadi lisan ini kita jaga, jemaah. Kita ngomong-ngomong yang baik, yang mengandung nasihat, yang berfaedah. Jangan ngomong yang kasar atau ngomong yang menghinakan, yang merendahkan. Karena itu bukan contoh teladan dari baginda Rasulullah SAW. Kenapa Islam tersebar di seluruh dunia? Karena omongan Nabi santun. Begitu pula omongan sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan dakwah. Santun, lembut. Makanya salah satu ciri daripada haji mabrur jamaah, umrah yang mabrur, haji yang mabrur, apa cirinya? Salah satunya linul kalam, ucapannya lembut, tidak kasar, tidak keras. Itu salah satu haji yang mabrur. Tandanya lagu munara niki misal keluarga niki ulek lekan Mekah berhaji, ulek-ulek le penyumpak na simulan dek nuan nyumpak senina, sumpak na senina apa sinden dek ongkat na. Itu tanda jamaah hajinya apa? Ya, hajinya tidak mabrur. Mestinya orang baru pulang haji atau umrah itu dia linul kalam, lembut ucapannya, santun kalau ngomong. Kemudian toladan yang ketiga jamaah rahimakumullah, toladan dalam perbuatan. Dan ini dicontohkan dalam baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Nabi suka berbagi jamaah. Dek narak nandang pemurah baginda Rasul. Nabi pernah sholat zuhur jamaah. Okay. Ketika sholat mau dimulai, tiba-tiba Nabi balik pulang ke rumah, dilangkahi sahabat, gigoh Nabi, padahal mau sholat ini, ya. Ternyata apa? Nabi lupa ada uang yang belum disedekahkan hari itu disimpan di rumahnya. Jangan-jangan nanti uang itu belum disedekahkan, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau suka berbagi, makanya harta kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah yang begitu banyak, 2/3 harta Mekah itu milik Khadijah. Semuanya habis dikeluarkan di jalan Allah. Ini toladan. Makanya Abu Bakar ikuti, Abdurrahman bin Auf mengikuti Nabi. Pernah Nabi berkata bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf nanti kalau melintasi titian as-sirat, dia berjalan seperti merangkak. Disampaikan ini kepada beliau, kaget. Bagaimana bisa dia berjalan di atas as-sirat merangkak? Padahal kita tahu sahabat Abdurrahman bin Auf bagaimana ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Akhirnya karena beliau tidak kepingin melewati as-sirat seperti orang merangkak, maka dia kumpulkan hartanya itu 700 ekor unta bersama isinya jamaah, disedekahkan di jalan Allah. Di tengah itu zaman dia nepi itu kumbena takut beliau berjalan nanti merangkak. Kan yang kita kepingin adalah lewat asyirat itu seperti kalbarkil khotib, seperti kisap yang menyambar. Set, langsung sambut si malaikat yang tidak pernah marah. Siapa itu malaikat? Ridwan. Salamun
qawlan min rabbir rahim. Insyaallah keselamatan, kesejahteraan untuk kamu dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abu Bakar As-Siddiq mengikuti Nabi. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, wahai sahabatku, apa yang kau nafkahkan di jalan Allah? Mun marabasan tepira genda sugulang. Waktu itu Nabi butuh dana untuk perang, ya, butuh dana. Apa jawab Abu Bakar? Saya keluarkan semua harta saya. Selepuk dua bendangku ya Rasulullah kusugulang untuk Islam. Nabi bertanya lagi, lalu apa yang kau sisakan untuk istri dan anakmu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Bayangkan, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Makanya beliau ketika wafat jamaah, setelah 2 tahun sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah Nabi, beliau itu wafat tidak meninggalkan apa-apa. Warisan beliau cuma 2 jamaah. Apa itu? Seekor keledai dan 1 buah tikar tempat beliau sakratul maut. Ketika Siti Aisyah anak beliau tahu bahwa ada warisan beliau seekor keledai, ditanyakan kepada sahabat. Tapi apa kata para sahabat? Maaf Aisyah, keledai yang ditinggalkan oleh bapakmu itu sudah diserahkan di Baitul Mal. Berarti karang sekek warisan apa? Tiper sitauna sekarat. Itulah hasil didikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan maaf-maaf saja, mungkin karena iman kita, ya. Itu iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman orang Islam sedunia, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Atau kecil saja jamaah, amun turun dengan Mataram, kantong kanan arak kepeng 50 tiu, kantong kiri arak 5.000. Tiba-tiba lihat tengah perjalanan arak dengan ngendeng kota amal, besok ulang tah, si kanan apa si kiri? Si kiri, si 5.000, si 50 luwek lalu. Iya, si 50 luwek lalu. Ya itulah kita. Tapi minimal lah kita bisa mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jadi toladan dalam perbuatan. Dalam ibadah salat, apa kata beliau? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Siapa yang melihat Nabi salat? Sahabat. Sahabat, tabi'in, tabi'in, terus ulama, sampailah kita. Walaupun mungkin kadang tata cara kita dalam hal yang tidak rukun niki, seperti bersedekap, ada kan kita yang tidak pakai sedekap kan, kalau itu bukan rukun. Yang penting gerakan ruku, sujud, itu yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita laksanakan dalam hidup kita jamaah. Toladan dalam kebersihan hati, toladan dalam ucapan, dan toladan dalam perbuatan. Apalagi malah terbaca niki sejarah Nabi di kitab-kitab para ulama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siyatin sariyah. Rasulullah itu katanya syadidal haya, pemalu. Pemalu Nabi. Tapi malu pada tempatnya. Syadidal haya wat tawadu, Nabi juga sangat tawadu, rendah hati, tidak sombong. Yakhsifu na'lahu, Nabi itu kalau sendalnya rusak perbaiki sendiri. Ya, diperbaiki. Amun engkau mana seda sepatu misal dihitang diri, dia ulah bersuruh. Itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama
tangan masih kuat, masih sehat, jangan suruh orang lain. Wa yarqa'u saubahu, Nabi itu kalau baju beliau robek, jahit sendiri. Wa yahlubu syatahu, amun meling inam susu baginda Nabi, dia nak bersuruh persang diri, entah itu susu kambing atau susu unta. Susu unta. Pernah pelungguh minum susu unta? Yang pernah ke Mekah? Kalau saya belum pernah nih. Kemarin kami maulid di Gelang, diundang sama mantan Kemenak Lombok Timur, Bapak Dr. Andes Haji Azhar MSc. Saya kebetulan minta maghrib di sana. Jadi beliau kan sering ke Mekah ya. Apakah karena memang beliau sudah daftar atau karena dari petugas dari kabupaten atau provinsi, sering ke Mekah beliau. Jadi katanya kalau kita minum satu gelas susu onta itu khasiatnya luar biasa jamaah, terutama yang ini khasiatnya loh. Saya bilang meh tengendeng ya ndak ada, karena itu harus yang asli, yang baru keluar dari yaitu hewannya, itu khasiatnya luar biasa. Susu unta. Ada juga yang difermentasi katanya, walaupun harganya ada yang 5 real, ada juga yang 10 real. Tapi intinya secara umum susu itu untuk kesehatan, terutama untuk apa? Tulang. Makanya pelunggu yang lansia ya lebih sering apa? Minum susu. Suka pelunggu minum susu? Oh ya, sama. Iya. Untuk tulang jamaah nggih, agak ada sakit ketutan niki, si asam urat, si kolesterol. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Nabi itu ini toladan dalam perbuatan. Demen nyendah nulang senina niki sebini anak bantu di dapur. Jangan kita mentang-mentang jadi suami main perintah. Net kupi, yang tak kupi. Ada dengan senina miak kupi ngome ya. Oke wah tengari ini beta. Aparana mangan tengari enta. Ya bantulah istri. Nabi begitu, membantu. Dan sebenarnya istri itu maaf saja secara Islam ini, tugas istri itu bukan mencuci jamaah, bukan memasak, tapi karena dia mau membantu itu saja. Yang mencuci suami sebenarnya, yang belanja di pasar suami, yang nyapu suami, yang nyiram suami. Kenapa? Karena istri bukan pembantu. Tapi kita kan tempelek itu senina itu gara-gara telat mau puang itu keliru itu, atau munara dengan mama lang pekan belanja apa ngana prekengan ini aja orang senina kan punya makan, padahal yang ke pasar itu siapa? Suami jamaah. Itu dulu pernah Tuan Guru Pancor cerita ya, kalau tidak salah Syekh Ismail itu guru di Salatiyah. Jadi kalau dia mau memenuhi, mencukupi kebutuhan dapur, ditelepon istrinya di atas. Itu. Hari ini apa yang saya beli? Ini Syekh loh. Nah, kalau di Lombok mungkin apa? Tuan Guru lah gitu. Apa Tuan Guru tidak boleh ke pasar? Boleh, memang harus ke pasar, tidak apa-apa kita ke pasar kan. Kita beli kebutuhan siapa? Istri, kebutuhan anak. Nah perkara nanti istri mau membantu, alhamdulillah. Melaya mau puang kita, alhamdulillah. Kemudian ini hampir terpaksa. Awas lu mau debi popuang pun kurang uang belanja bulan ini ada begitu. Ingat, istri bukan pembantu. Jadi banyak contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Itu harus suami istri saling membantu. Bagian barat niki jamaah nggih, bagian barat niki menegita dengan menyapu tabu kelihatannya.
nyapu, iya apa salat nyapu. Agar bersih halaman balen tegak. Kenapa? Karena di sana di darat dengan mama nyapu. Atau muna kita dengan mama mopo tabu. Padahal kan temu puang diri tak? Ya. Apa ngana? Ya, Ustaz, dah olahraga ke ngana? Temu apa ini dia tahu olahraga? Betul. Jadi heran dia melihat kita mencuci itu heran. Padahal itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nabi menebedah kelambina jahitangna diri nah. Itendah menabu nangano. Muntamele berbagi je yang benar tukang jahit tapi suruh sana nang umbi. Tapi kan ada upahnya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak contoh teladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tinggal kita sekarang ada keangan membaca sirah. Jadi kehidupan Nabi yang pernah dicontohkan kepada kita dan mampukah kita mengikutinya, itu saja. Kemudian kenikmatan yang keempat adalah setelah Islam, Quran, Muhammad Rasulullah, itu kenikmatan. Yang keempat kata beliau, al-afiyatu. Ada yang bertanya, beda enggak sehat dengan afiat? Beda. Kalau sehat untuk dunia saja. Tapi kalau afiat berdimensi dunia dan akhirat. Makanya paman Nabi Al-Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kalau saya berdoa kepada Allah, apa kuendeng? Apa kata Nabi menjawab, endeng afiat. Lagi paman beliau bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, amungku berdoa ngendeng lihat sida Allah, apa kuendeng? Apa jawaban Nabi? Minta afiat dunia dan akhirat. Makanya ada doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah kemaafan, ampunan, dan kita mohon kepada Allah al-afiyah, itu kebugaran kesehatan tubuh di dunia maupun akhirat. Jadi sehat wal afiat, sehat hanya sehat untuk dunia, tapi kalau afiah dimensinya dunia dan akhirat. Mana contohnya, mana afiah? Yang pertama, kita itu terhindar dari berbagai macam penyakit dan bencana. Jadi berdoa di sini Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Afiah itu terhindar dari berbagai penyakit dan bencana. Apapun bentuk penyakit itu, baik medis maupun non medis. Afiah, mohon kepada Allah. Sekarang ini ada penyakit yang menghinggapi umat Islam jamaah, terutama di Indonesia, yang kronis, namanya penyakit wahan. Tahu wahan jamaah? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Udah kronis ini dan menimpa kita bangsa Indonesia, terutama pejabat kita sebagian. Ya. Jadi cinta dunia, sangat cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, tapi takut mati. Nanunggalang ngumpulang duit lonto bilang jelu, kumpulang, wahara padahal kumpulang. Nah berusaha enggak na pikiranna batina lonto. Deno mikiran apa ku sedekahan, apa ku bagi lek semertonku, apa yang saya bagi untuk saudara saya. Ini penyakit jamaah, awas loh. Muntawahan jamaah, nggih, maaf, muntawahan niki abot wah kita salat jamaah. Abot kita nang mesin dengar pengajian, abot. Sehingga lihat otak apa? Dunia doang. Terus sehebatnya takut kita mati, padahal genta mati selaputa. Iya kan? Mele dek teburang niki jamaah.
Lalu wahan itu takut dia mati, cintanya kepada dunia bersangatan, karahiyatul maut, tapi benci kepada kematian. Nah, kalau kita suka berdoa al-afiyah jamaah, mudahan sehat walafiat, maka kita terhindar dari semua segala macam penyakit. Kemudian terhindar dari bencana. Sekarang ini banyak bencana jamaah, ada gempa, apalagi adalah sekarang prediksi gempa megatrust yang 8,5 akan terjadi di selatan Lombok dan selatan Bali ya. Bali itu Jawa itu. Itu kalau terjadi jamaah akan mengakibatkan datangnya tsunami setinggi berapa? Minimal 26 meter. Bikin tanang jamaah. Lalu insya Allah itu aman itu. Insya Allah aman ya? Aman itu insya Allah. Kumbena masjid masih banyak menyebut nama Allah. Duit itu masih berdoa. Duit masih dengan soleh. Nah, kalau kita mohon afiatan, kita akan terhindar. Tapi ingat jamaah, kita mati bukan karena apa? Gempa, bukan karena tsunami, bukan karena penyakit, tapi mati karena memang datang ajal kita. Dan apapun bentuk bencana. Di Yaman kalau tidak salah nih jamaah, Yaman atau ya, itu kan tanah longsor ya, itu menewaskan semua penduduknya. Sudan ya, cuma satu yang hidup. Karena rezeki hidup mungkin. Kok bisa ya? Ya bisa kalau Allah mau. Terkumpul semuanya. Luar biasa itu di Sudan ya. Di Sudan. Itu bencana. Makanya saat ini jamaah ketekarang-karang ngendeng dari sida Allah agar kita dijauhkan dari bencana. Misalnya Allahumma rfa'anna minal bala wal ghala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Ini tutup bahasa Arab kedua bahasa jamaah. Yang kedua apa manafiah? Kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Apapun yang buruk yang akan menimpa kita, lagu muntaafiat nih tengeneng di sisi Allah, kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga, kita akan terhindar dari fitnah. Ini muntaafiat jamaah, karena dimensinya dunia dan akhirat. Yang keempat, kita akan terhindar dari perkara yang bisa merusak agama. Itu afiat. Yang kelima, kalau dimensi akhiratnya, kita akan terhindar dari siksa, baik siksa kubur ataupun siksa neraka. Itu afiat jamaah. Agwara sama tonton niki ara si Polan apa nganamuni jamaah di nara siksa kubur ino mana ada itu dan soal ini kita jamaah kan berbincang tidak ada sisa kubur. Kalau tidak ada sisa kubur, kenapa Nabi berdoa kita disuruh minta supaya kita terhindar dari min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Gimana hukumnya orang yang ini diskusi. Oh iya, kafir atau tidak gitu ya? Ini kembali kepada paham saja. Karena kan mereka punya guru kan, punya guru kan. Jadi mereka bukan mengikuti tapi mengikuti guru. Kalau pelunggu percaya nggak ada sisa kubur? Percaya atau enggak? Nah, ya sebagai Tuhan yang kita percaya ke sisa kubur. Oh percaya. Wasitan kita? Oh ini Tapi yang jelas ada nggak jamaah? Ada. Dan banyak kita saksikan, maaf, karena kan media itu kadang-kadang kubur itu terbakar sendiri. Ternyata itu yang terbakar kuburnya koruptor. Atau kuburnya orang yang suka apa? Itu minjamkan uang tapi apa?
berbunga atau riba. Kaus niki kuburna jamaah. Koyo pun dengan awam, ya wah ni pegawaian sekarang meranakan kepeng. Kaus. Dan itu real jamaah, bukan dibuat-buat. Real. Jadi intinya ya saya tidak berani menyatakan apakah kafir atau tidak ya. Tapi intinya Nabi sudah menganjurkan kepada kita bahwa kita berdoa agar terhindar dari siksa kubur, dari fitnah semasa hidup setelah mati, atau fitnah Masih Dajjal. Apalagi siksa neraka juga pasti ada kan. Kemudian termasuk afiat adalah ini kaitannya dengan penjagaan harta. Kalau kita punya afiat, doa kita afiat kepada Allah dikabulkan, maka bukan hanya kita dilindungi, bukan hanya anak kita dilindungi atau istri kita atau keluarga kita, tapi harta kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, gangguan manusia yang muncul tanpa diprediksi dan mara bahaya yang menyengsarakan. Itu makna daripada afiat. Jadi mudah-mudahan sehat wal afiat. Kan sehat wal afiat. Amin nganta. Itu doa jamaah nggih. Kita berdoa kepada Allah sihah wal afiat. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kenikmatan itu kata Ali as-sitru. Apa itu as-sitru? Kita bisa tertutup aib kita. Ada kita tidak berde aib jamaah. Selek puta berde aib. Tapi hebatnya malam ini aib kita ditutup oleh Allah. Kalau diumbar aib kita ngombe baik. Kita bersyukur aib kita ditutup oleh Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa masing-masing kita punya kekurangan, punya aib, maka janganlah kita membicarakan aib saudara kita. Kamu nabut pembicaraan aib tersendiri. Apa kata Nabi? Tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang punya aib, sibuk lihat dirinya, lihat kekurangannya, sehingga tidak sempat mengurus aib orang lain. Kadang-kadang kan ada hamba Allah tahu ngurus kekurangan batur doa, aib batur lagu aib nendek, istilah apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Nu segirang kita aib kekurangan batur. Malam ini jamaah terbelajar jamaah nggih. Mudah-mudahan dendek terurus aib semeton ke terus aib diri kita. Karena malam ini aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah hari Isya nggih jamaah nggih. Jadi 5 poin sudah kita sampaikan bahwa ada 6 kenikmatan menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga bermanfaat. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walafa minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.